Mohon izin Bapak Ibu, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan inovator Cipta Nirmala Group yang telah hadir dalam acara pada siang hari ini. Dan luar biasa sekali telah hadir di tengah-tengah kita semua yang terhormat Direktur Utama PT Cipta Nirmala, Dr. Tawang Arif Nugroho. Selamat siang Bapak. Siang semuanya, Mbak Rama. Terima kasih Bapak telah hadir dalam acara siang hari ini. Dan juga kepada yang kami hormati, Manajer Sistem Manajemen dan Inovasi, Bapak Ahmad Rifai Eskepnes SH. Selamat siang Pak Rifai. Selamat siang, Mbak. Dan yang kami sayangi, rekan-rekan tim akselerasi inovasi PT Cipta Nirmala, serta Bapak Ibu rekan-rekan inovator Cipta Nirmala Group yang sangat kami banggakan. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Pembacaan doa akan dipimpin oleh perwakilan dari tim akselerasi inovasi kepada Bu Indri Widyanti Eswam APT. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu inovator. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan pada pagi siang hari ini dimulai dari kick off sampai dengan nanti puncak acara Cipta Nirmala Group Innovation Award 2024 selalu diberikan kelancaran, kemudahan, selalu diberikan keberkahan dan juga memberikan manfaat kepada kita semua. Saya pimpin doa secara Islam, bagi yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa qasamtu billah wa fawatu amri ilallah hasbiyallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, aku mulai dan aku bertawakal kepada Allah. Aku pegang teguh kepada Allah dan aku menyerahkan kepada Allah. Cukup Allah tempatku berpegang dan bertawakal, tidak ada yang lebih kuat dan kuasa, hanya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Esa. Allahumma firli dambi wa wasi' khulki wa tayyib li kasabi wa kana'ni bima razaqtani wa la tadhab qalbi ila syai'in saraftu anni. Ya Allah, ampunilah dosaku, perluaskanlah untukku akhlakku, berilah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku puas menerima apapun yang Engkau karuniakan kepadaku, dan janganlah Engkau buat hatiku mengingat apapun yang telah Engkau baringkan dariku. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amali wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarri hadzal amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku memohon padamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung padamu daripada keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa menentukannya. Terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Indri Widyanti Eswam APT. Semoga acara pada siang hari ini senantiasa diberkahi serta berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa sebagaimana yang telah kami sampaikan. Yang kedua, sambutan serta penguatan Direktur Utama PT Cipta Nirmala. Yang ketiga, Kick Off Cipta Nirmala Group Innovation Award 2024. Dan berikutnya adalah sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan inovator yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa langsung disampaikan melalui kolom chat. Kami akan membacakan dan menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk jika waktu memungkinkan. Untuk acara berikutnya yaitu closing statement dari Manajer Sistem Manajemen dan Inovasi. Untuk acara yang terakhir foto dokumentasi dan penutup. Baik, untuk mengawali serangkaian acara pada siang hari ini, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh, sambutan dan penguatan Direktur Utama PT Cipta Nirmala. Kami sapa dengan hormat Dr. Tawang Arif Nugroho, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mengawali 2024 ini pada event inovasi, pertama-tama tentu kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia, rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semua hingga hari ini. Kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu sekalian, siang hari ini adalah sesi kick off ya untuk kegiatan inovasi di korporasi. Jadi sekarang oleh karena kita sejak 2021 akhir atau 2022 efektif kegiatan korporasi ini telah berkembang dari fokus pada kegiatan yang ada di pelayanan rumah sakit dan juga pada kegiatan di unit-unit klinik Cipta Nirmala Husada. Oleh karena itu sekalian, yang pertama tentu ingin sekali rasanya saya menyampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan inovasi ini perlu ada di seluruh lokasi proses bisnis kita semua. Jadi Bapak sekalian, baik yang ada di unit pelayanan pasien maupun yang ada di unit support, itu kiranya kita semua perlu melakukan kegiatan inovasi. Ibu sekalian, perjalanan Cipta Nirmala Group hingga hari ini dengan kondisi yang cukup baik, syukur alhamdulillah, tentu merupakan rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu, selalu saya sampaikan teman-teman semua, di dalam mempersiapkan 2024 ini nanti, kita akan masuk dengan kondisi, kalau dibilang saat ini, itu kondisinya menuju kalau di industri itu hiperkompetisi. Hiperkompetisi itu adalah suatu kondisi yang banyak industri itu saling memperkuat layanannya, sehingga industri yang paling memberikan nilai tambah bagi pelanggan tentu akan menjadi industri yang dipilih oleh masyarakat, oleh pelanggan. Oleh karena itu, dalam kondisi berkompetisi yang akan terjadi nanti dalam beberapa tahun ke depan, termasuk di industri rumah sakit, Gresik ini sudah menjadi pusat pengembangan yang cukup cepat. Dalam hitungan 3 tahun terakhir, pertumbuhan rumah sakit yang ada di kota Gresik, baik yang sudah dioperasikan maupun yang sekarang sedang dibangun, itu Bapak Ibu perlu mengikutinya, perlu memahaminya bahwa pertumbuhan rumah sakit itu sedemikian cepat di berbagai arah, baik yang ada di kota, juga yang ada di perifer. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, pemahamannya dibangun dari situ dulu, Bapak Ibu. Sehingga mengapa perusahaan ini perlu terus mengembangkan inovasi. Perusahaan ini perlu terus melakukan inovasi. Oleh karena kesadarannya itu adalah bahwa industri kesehatan di kota Gresik dan sekitarnya ini sudah mulai masuk dalam fase yang mulai menuju hiperkompetisi. Oleh karena itu, Bapak sekalian, memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan itu adalah cara metode yang kita tempuh, cara metode yang kita pilih untuk bisa merebut hati pelanggan. Dalam perjalanan industri kesehatan tentunya
tidak seperti lomba lari. Kalau lomba lari itu ada finishnya, sehingga ketika kita ambil sprint itu masih cukup kita untuk memperkirakan finishnya. Namun dalam industri kesehatan ini tidak ada finishnya, sehingga kita akan long run, berlari cukup jauh dan mempersiapkan setiap juga capaian-capaian yang saya sering sampaikan, bahwa kalau saya sampaikan capaian itu biasanya dimensinya ada 3, capaian kinerja, capaian prestasi, dan capaian kepercayaan pelanggan. Mengapa saya pilih 3? Karena supaya kita memberikan fokus, kita semua punya fokus pada 3 capaian itu. Sekali lagi, capaian kinerja, capaian prestasi, dan capaian kepercayaan pelanggan. Memasukkan capaian kepercayaan pelanggan ini tentu akan diikuti dengan kesadaran penuh kita semua, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita semua memusatkan perhatian, memberikan fokus yang lebih untuk menguatkan pada capaian kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, inovasi ini akan terus didorong, akan terus dikembangkan di seluruh proses. Sekali lagi, baik itu proses pelayanan pelanggan maupun proses support yang membersamainya. Nah, oleh karena itu, berbagai inovasi sudah kita bisa lihat. Sering saya berikan contoh inovasi-inovasi yang sudah bagus di IGD tempat Pak Mahis dan kawan-kawan di sana, itu inovasi yang bagus. Orang kalau datang ke IGD mengetahui dan memahami bagaimana kita mengendalikan pelayanan dengan menggunakan sistem kontrol, tentu membuat semua pelanggan yang ada di IGD merasa dalam pengawasan oleh kita semua. Inovasinya dalam bentuk dashboard, dalam bentuk monitoring secara timelining, jadi ada waktu yang terukur, itu membuat orang merasa dalam pengawasan dan dalam perawatan yang terkendali, baik itu terkendali prosesnya maupun terkendali waktunya dan tentu kualitas yang diberikan. Seperti itu. Di tempat-tempat lain juga ada, rawat inap juga banyak berbenah bagaimana optimalisasi dokter supaya bisa visit lebih tepat, supaya monitoring terhadap pasien yang dirawat juga lebih mudah. Kemarin dapat inovasi meskipun sifatnya pilot project yang diikutkan di tingkat nasional dan dapat apresiasi, itu akan membuat pelanggan kita, bahkan kalau kita bisa bilang, kalau di rumah sakit semen mungkin nggak perlu sampai ngebel ya kalau panggilan pasien untuk ganti infus dan sebagainya. Nah, berbagai inovasi itu termasuk rawat jalan juga demikian, termasuk proses pendaftaran, proses antri yang semuanya kini sudah bisa lebih mudah digunakan. Dulu membayangkan antrian online itu sebagai satu hal yang tidak mungkin atau tidak mudah. Namun hari ini antrian online sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Pasien-pasien kita sangat menikmati bagaimana antrian online itu bisa dilakukan, meskipun beberapa kali masih terdapat kendala-kendala yang harus diselesaikan. Terus sekalian, seperti itulah inovasi-inovasi yang perlu disentuhkan bagi pelanggan kita, inovasi-inovasi yang perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Terus sekalian, pimpinan di unit kerja masing-masing, saya berharap terus menemukan, terus mendorong, terus memahami kebutuhan pasien akan inovasi-inovasi terbaru yang sekali lagi akan memperkuat nilai tambah atau added value bila pelanggan kita dilakukan perawatan di Rumah Sakit Semen Gresik ini, dan juga tentu di jejaring klinik-klinik yang ada di Cipta Nirmala Husada. Sehingga kita berharap bahwa upaya ini semua nanti akan bermuara pada 3 capaian tadi, yaitu yang pertama capaian kinerja, yang kedua capaian prestasi-prestasi yang diperoleh, dan yang ketiga adalah capaian kepercayaan pelanggan. Bapak Ibu, minta bantuannya pimpinan unit kerja untuk mendorong terus, menemukan, memahami apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan pelanggan, sehingga kita semua bisa memenuhi harapan pelanggan. Oleh karena itu, memasuki 2024 ini, gelaran event yang disiapkan oleh teman-teman, baik di bagian sistem manajemen dan inovasi yang dikomandani Pak
Rifai dan Pak Joko, dan bersama-sama dengan tim akselerasi inovasi yang terus membersamai kita semua dalam 2 tahun terakhir. Di sana ada Dr. Anies, Mas Fahmi, dan kawan-kawan semuanya yang ada di tim akselerasi inovasi. Dan tentu butuh kolaborasi serta dukungan yang kuat dari Bapak Ibu semuanya pimpinan unit. Oleh karena bila ini akan menjadi sebuah ekosistem, maka ekosistem ini bisanya tumbuh dari 3 komponen itu, yaitu bagaimana di struktur ada bagian SMI, kemudian tim akselerasi inovasi yang akan mengkatalisasi proses-proses itu di berbagai proses bisnis, dan tentu yang paling utama adalah dukungan dari Bapak Ibu semua pimpinan unit kerja untuk proses ini. Berharap yang kita lakukan akan semakin mengoptimalkan upaya kita di tahun 2024 di dalam meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pelanggan. Kata kuncinya inovasi ini tentu yang pertama adalah nilai tambah. Ini paling penting dan perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, selain nilai tambah, ini adalah bagaimana kita memasuki sebuah era yang disebut hiperkompetisi itu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kata kunci ini kita gunakan untuk terus menemukan proses-proses yang terus diinovasi. Rawat inap juga demikian, Bapak sekalian, mumpung saya ingat, ternyata pelanggan kita itu sudah mulai mencermati kebutuhan-kebutuhan yang terbaru, seperti kalau dirawat inap, saya ingin bisa akses internet, saya ingin hiburannya bukan televisi lagi, mungkin bisa lihat YouTube dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini perlu diinovasi oleh teman-teman semua, bagaimana kita bisa merespon terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pimpinan semuanya, rekan-rekan dan staf, serta tim akselerasi inovasi. Tentu yang kita harapkan ini semua bisa berkenan, semakin berkenan bagi masyarakat, bagi pelanggan kita, dan tentu kata kuncinya adalah meningkatkan nilai tambah, added value untuk Rumah Sakit Semen, untuk jejaring klinik yang ada di JNH. Besar harapan saya sampaikan ke teman-teman semua, doanya mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT memberikan ridhonya atas semua cita-cita kita, atas semua rencana kita, atas semua upaya kita, dan tentu ini adalah sebuah perjuangan bersama kita untuk kita semua ke depannya di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan sekalian diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan dan kekuatan untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang kita emban merupakan amanah dari Tuhan untuk kita semua. Saya kira begitu sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Rifai, Pak Joko yang ada di bagian SMI, teman-teman yang ada di tim akselerasi inovasi, dan juga Bapak Ibu pimpinan unit yang terus membersamai kita semua, bersama rekan-rekan staf karyawan Cipta Nirmala Group untuk kegiatan inovasi ini. Berharap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa menunaikan amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kata kuncinya adalah akhlak, kata kuncinya adalah kontribusi dan prestasi, dan tentu inovasi untuk Cipta Nirmala Group. Mudah-mudahan event yang ada di tahun 2024 ini yang nanti akan disampaikan secara detail oleh tim Pak Rifai bisa berkenan. Kita marakkan Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini kita marakkan, kita kita selebrasikan betul dengan inovasi-inovasi yang akan mampu mendorong kita semua. Tahun ini terima kasih sudah disiapkan lebih cepat oleh Pak Rifai dan kawan-kawan semua. Berharap Bapak Ibu dengan cukupnya waktu lebih panjang dibanding tahun lalu, kualitas inovasinya bisa jauh lebih baik. Kualitas inovasinya bisa jauh lebih disempurnakan. Nanti akan dipandu oleh Pak Rifai dan tim akselerasi, bagaimana proses-prosesnya, bagaimana arah inovasi yang bisa dilakukan, secara detail akan disampaikan oleh teman-teman semua. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Tawang Arif Nugroho selaku Direktur Utama PT Cipta Nirmala atas penguatan motivasi dan supportnya. Semoga semakin menambah semangat berinovasi di lingkungan Cipta Nirmala Group tercinta ini. Baik, untuk acara berikutnya yaitu Kick Off Cipta Nirmala Group Innovation Award 2024 yang akan langsung disampaikan oleh Manajer Sistem Manajemen dan Inovasi kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Rifai Eskepnes SH, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rahma, MC pada siang hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama-tama yang sangat kami hormati pada Direktur Utama PT Cipta Nirmala, Dr. Tawang Arif Nugroho, Direktur PT Cipta Nirmala Husada, Dr. Asmauna Asrineng Tias Mars, terima kasih rawuhipun. Kemudian Bapak Ibu Manajer, Eselon 1, rekan manajer, kemudian Kepala Instalasi, Asisten Manajer, teman-teman Kepala Ruangan, teman-teman semua, para inovator, baik yang ada di Gresik, Tuban, maupun Rembang. Pertama-tama, terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf yang sebesarnya mungkin ya kami tidak menyangka hari ini luar biasa. Kapasitas Zoom kita ini hanya 100, jadi mohon maaf. Mungkin teman-teman yang ada di jajaran Bapak Ibu belum teradmit. Kami dari SMI mohon maaf yang sebesar-besarnya karena antusias acara ini sangat luar biasa. Jadi kami sekali lagi mohon maaf, mungkin ada teman-teman di unit atau di ruangan yang belum bisa teradmit. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur JNH. Alhamdulillah tahun ini partisipasi teman-teman di JNH luar biasa. Sebagian besar sudah bisa masuk di link Zoom. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan share screen terkait dengan kick off kegiatan pada siang hari ini. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Pada siang hari ini, terima kasih Pak Dr. Tawang, penguatan yang diberikan beliau sangat luar biasa, memberikan semangat kepada kita semua untuk melakukan salah satu upaya-upaya di dalam perusahaan di mana energi akhlak menjadi energi kita, sehingga bisa memberi kehadiran kepada kita semua untuk bisa hadir pada siang acara hari ini. Untuk kegiatan inovasi di tahun ini, kami dari tim inovasi, dari teman-teman tim akselerasi, di mana tahun ini Ketua Panitia adalah Dr. Kiki Fahmi, akan menyelenggarakan inovasi dengan kategori yang pertama adalah 5R, yang kedua adalah problem solving, kemudian video inovasi, yang berikutnya adalah poster ilmiah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kategori tim untuk 5R, untuk tim masing-masing 5 orang dan 1 fasilitator. Kemudian yang kedua problem solving, jumlah tim maksimal 2 orang dan 1 fasilitator. Kemudian yang ketiga video dan poster, jumlah tim bebas. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, timeline atau kegiatan kita di dalam kegiatan inovasi ini, di bulan Januari kita melakukan kick off yang pada hari ini kita lakukan, kemudian kita mulai registrasi sampai minggu pertama bulan Maret tahun 2024. Kemudian pengumpulan dokumen juga begitu, mulai minggu kedua sampai bulan Maret minggu pertama tahun 2024. Kemudian penilaian akan dilakukan di minggu kedua sampai minggu pertama bulan April tahun 2024. Kemudian site visit dan mini presentasi akan dilakukan di minggu kedua dan ketiga di tahun 2024. Kemudian pengumuman finalis juga di bulan April, kemudian technical meeting finalis dan puncak acara akan kita tentukan kemudian. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk rule of the game dari kegiatan inovasi ini, tadi timeline sudah kami sampaikan bahwa ini tidak mendadak Bapak Ibu,
kami mengadopsi dari kegiatan yang ada di Semen Indonesia. Begitu acara selesai penganugerahan, langsung kita buka pendaftaran. Nah, ini juga seperti itu, di awal tahun kita menyampaikan bagaimana proses atau rule of the game dari kegiatan inovasi, yang mana ini merupakan salah satu KPI kita juga, Bapak Ibu, di mana bobotnya di tahun ini dari tahun lalu agak berbeda dan poinnya semakin besar. Untuk kegiatan ini, semua peserta yang akan ikut kompetisi wajib melakukan pendaftaran di link yang sudah dibagikan dan join grup peserta, karena semua informasi tentang lomba akan diberikan di dalam grup tersebut. Ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah sudah banyak yang gabung, sekitar 65 sampai 70 sampai hari ini. Kemudian implementasi baik 5R dan problem solving minimal 1 bulan berjalan. Kemudian video inovasi maupun poster harus berdasarkan makalah yang dikumpulkan. Kemudian semua unit wajib mengikuti kategori 5R dan problem solving. Untuk video dan poster hanya opsional. Karena Bapak Ibu tentunya sudah membuat KPI di tahun 2024. Lanjutan pengumpulan makalah, video, poster ini harus sesuai dengan deadline yang ditentukan oleh penyelenggara. Bila melebihi batas waktu, maka akan ada pengurangan nilai yang signifikan. Pengumpulan makalah, video, poster harus di link yang di-share oleh panitia. Pengumpulan dan kopi masalah ke panitia secara langsung di hari yang ditentukan. Kemudian semua peserta akan melakukan mini presentasi dan akan di-site visit oleh juri dalam waktu yang ditentukan lamanya. Kemudian akan bisa di grup. Berikutnya Bapak Ibu akan terpilih 5 besar yang dengan nilai tertinggi, baik 5R maupun problem solving, untuk melakukan presentasi di acara puncak. Kemudian semua hasil penjurian adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian semua makalah, video, dan poster yang sudah dikumpulkan adalah milik tim yang untuk selanjutnya akan dikelola oleh tim akselerasi inovasi, di mana ini merupakan big data yang kami miliki, di mana nanti kegiatan berikutnya akan kami lakukan. Kemudian ketentuan pengumpulan makalah ini harus sesuai dengan template yang sudah dibagikan di link. Kemudian makalah 5R juga demikian, minimal implementasi dalam 1 bulan. Kemudian makalah yang dikumpulkan dalam bentuk file PDF dan tidak boleh ada simbol atau gambar yang berisiko melanggar hak cipta terhadap karya orang lain. Sehingga ini tidak boleh melakukan duplikasi terhadap inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di tahun lalu, atau menggunakan inovasi-inovasi di tempat lain yang mungkin sudah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu di tim AI ada data-data yang merupakan hasil perkembangan tahun lalu. Nah, kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, makalah nanti dikumpulkan dan keperuntukannya nanti akan dikelola oleh tim akselerasi inovasi. Semua hasil penjurian bersifat mutlak, ya tadi sudah saya sampaikan juga. Berikutnya yang terkait dengan hasil, ya Bapak Ibu. Nah, ini video juga merupakan gambaran implementasi 5R atau problem solving yang dikompetisikan. Video berisi tentang latar belakang, produk inovasi, dan juga dampak. Dampak tidak harus uang Bapak Ibu, tapi juga mengacu kepada PQ DSME, produktivitas, quality, cost delivery, environment, dan moral. Durasi maksimal 5 menit. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, berikutnya slide. Ya, mungkin ini sudah selesai ya Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan, dan tadi timeline juga sudah saya sampaikan, dan sesi ini setelah sesi berikutnya adalah tanya jawab, kemudian ada hal tertentu yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu sampaikan. Untuk poster juga begitu, gambaran implementasi 5R, kemudian problem solving, poster berisi tentang latar belakang, ya, kemudian poster juga dapat berupa file JPG dan juga JPEG. Kemudian saat acara puncak, poster wajib dicetak ukuran A3 untuk dipamerkan di lorong ruang rapat Gatelia. Ya, kemudian poster harus jelas, ya, tidak pecah atau blur saat dicetak. Kemudian poster dibuat dalam format potret. Kemudian poster tidak boleh mengandung unsur sara, politik maupun kekerasan. Kemudian tidak ada simbol atau gambar yang berisiko melanggar hak cipta terhadap karya orang lain.
Kemudian semua poster ya seperti yang di awal ini juga nanti akan menjadi inventaris dan juga menjadi milik pengelola inovasi, dan ini diperuntukkan untuk dikelola oleh perusahaan melalui tim akselerasi. Kemudian semua hasil penilaian penjurian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, dan saat acara puncak poster wajib dicetak untuk dipamerkan di lorong ruang galeria. Saya kira ini kemudian juara Bapak Ibu ada juara 1, 2, dan juara 3. Kemudian juga di problem solving juga sama, juara 1, juara 2, dan juara 3. Di mana nanti video juga sama. Dan nanti ada satu kategori lagi untuk best performance. Jadi di luar juara-juara tadi ada best performance. Sehingga nanti kita punya data di mana nanti para juara ini akan kami lanjutkan untuk ke tingkat yang lebih luas ya, artinya bisa di TKMPN, di Temu Karya Mutu dan Produktivitas, di Forum Semen Indonesia Group, atau nanti di Festival Kaizen secara nasional, atau mungkin di Pemprov Jawa Timur. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kick off atau sosialisasi terkait dengan rule of the game atau kegiatan inovasi yang akan kita laksanakan, dan waktunya tadi sudah saya sampaikan dimulai di minggu ini pendaftarannya sampai nanti acara puncak di bulan April, jadi setelah Lebaran, masih punya cukup waktu. Baik, kami kira itu. Terima kasih, kami kembalikan ke pembawa acara kita pada siang hari ini, dan kami persilakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat langsung atau speak up yang akan diatur oleh MC pada siang hari ini. Dan di sini juga ada hadir Ketua Panitia kita, Dr. Gigi Fahmi, mungkin nanti bisa membantu memberikan jawaban dan juga kegiatan acara yang pada bulan April ini akan menjadi puncak acara kita di tahun 2020. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Rifai, Eskepnes SH, selaku Manajer Sistem Manajemen dan Inovasi atas penyampaiannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ayo Cang Met, maju. Ya. Mantap. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Baik. Acara akan kami akhiri. Selamat beraktivitas dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin,